hidup liar. Cuma bedanya kalau kau bajingan mati di akhirat, mampus. Tapi jatah rezeki sama, sama saja, tidak akan berubah. Ini harus kita yakini. Kalau kita nggak yakin ini, kita dikit-dikit ada tawaran haram kita ambil. Ya. Tadi kata Nabi, Inna Ruhal Qudus nafatha fi rawi. Sungguhnya Jibril telah memberikan ilham kepada atau wahyu bahwasanya suatu jiwa tidak akan meninggal sampai rizkinya sudah sempurna. Tapi berikutnya yang ketiga, rizki meskipun takdir ditakdirkan, tapi takdir itu dicatat hasil dan sebab. Hasil dan apa? Dan sebab. Bukan hasilnya doang, tapi hasil dan apa? Sebab. Maka hendaknya seorang menempuh apa? Sebab. Tapi kita ditakdirkan kenyang, lapar, ditakdirkan enggak? Itu ditakdirkan kau lapar jam sekian kau lapar, kemudian jam 12 kau jam 11 tadi kau lapar, jam 1 kau kenyang karena makan di sini tadi. Ada sebab untuk kau kenyang. Maka seorang sebagaimana tahu bahwasanya ajal ada hasilnya dan ada sebabnya, macam-macam orang meninggal, ditabrak, dibunuh, atau sakit, atau serangan jantung, atau enggak ada apa-apa, malaikat maut cabut nyawanya, pokoknya ada sebabnya. Tak ada detail asbab wal mautu wahid. Sebab kematian banyak, semuanya mengantar pada kematian. Semua dicatat hasil dan apa sebab. Kenyang ada sebabnya, sehat ada sebabnya, kaya juga ada sebabnya, miskin juga ada sebabnya. Maka seorang ketika ingin mendapatkan hasil yang baik, dia menempuh sebab. Maka tidak boleh sesuai dengan apa namanya takdir saya duduk di rumah aja, kalau memang kaya ya kaya. Ah, berarti kau takdiri memang tidak kaya. Kalau memang saya takdir punya anak, saya nggak usah nikah pun bakalan punya anak. Dari mana? Mbahmu apa? Dari mana? Ya. Dari mana bisa punya anak kalau nggak nikah? Memang berulang mukjizat. Enggak, ya. Nikah, yang sudah nikah aja belum tentu punya anak. Kenapa? Karena takdir itu dicatat bukan hasilnya doang, tapi ada juga dicatat apa sebabnya. Karena kita nggak tahu hasil, kita juga nggak tahu sebab, ya kita tempuh sebab aja. Siapa tahu hasilnya seperti baik, sesuai dengan dicatat di Lauhil Mahfuz. Baik. Berikut yang terakhir, ini sudah Ibu. Sudah, berikutnya buah beriman kepada atau buah beriman kepada nama Allah Ar-Razzaq. Yang pertama, ya, tidak usah gelisah rizki, gelisah tentang rizki. Yang penting apa? Berusaha. Yang penting berusaha. Karena rizki sudah tercatat. Ini yang pertama. Makanya Allah suruh berusaha. Kata Allah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Kata Allah, jika sudah selesai salat Jumat, bertebarlah di atas muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, carilah rizki Allah. Allah suruh cari, suruh usaha. Kata Allah, huwallazi ja'alakumul arda dzalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Dialah Allah yang telah menundukkan bumi bagi kalian, berjalanlah meskipun harus ke gunung-gunung untuk cari rizki. Wa ilaihin nusyur. Ya, ini jadi tapi yang penting berusaha, ya. Berusaha tadi apa? Ibu-ibu, yang pertama jangan ngoyo. Kadang-kadang bukan ibu-ibu enggak ngoyo, tapi suaminya yang ngoyo, disuruh ngoyo. Mas, mas.
Ibunya duduk santai di rumah. Yang disuruh ngoyo siapa? Suaminya. Ayo ke sana, sana, sana. Mau ngoyo nggak ngoyo sama aja. Yang penting berusaha. Yang penting berusaha. Yang kedua, jangan cari cara yang haram. Sama aja hasilnya. Kalau ada tawaran haram, tinggalin. Ini ada begini-begini. Ya. Sudah, enggak. Syubhat kita tinggalin. Karena hasilnya sama. Kau mau cari harta cara syubhat, cara haram, cara halal, hasilnya sama. Mending kita pilih cari cara halal. Kelihatannya kita dapat banyak, tahu Allah habisin. Kesimpulannya sama nanti. Depan kita dapat untung sekian, tahu Allah cara Allah menghabiskan juga bisa. Tiba-tiba terlilit hutang. Tadinya untung puluhan miliar, tahu terlilit apa? Hutang. Belum nanti terlilit hutang, mendolimi sana, mendolimi sini. Hasilnya sama saja. Hasilnya sama saja. Kalau sudah tahu haram, tidak usah diskusi. Ini ada tawaran gini. Enggak, haram enggak. Ketemu dulu. Memang untungnya berapa sih? 500 juta. Haram. Untungnya 50 miliar. Coba diskusi dulu, diskusi dulu. Siapa tahu halal. Manusia lemah. Lemah di atas godaan apa? Harta. Kemudian usaha tapi hati bersandar kepada Sang Pemberi rezeki. Bukan kepada sebab. Ini penting ya. Kata Allah, "Fabtaghu indallahi rizqa." Fabtaghu indallahi rizqa. Carilah rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ankabut ayat 17. Perhatikan sini Allah mengatakan carilah. Fabtaghu maksudnya carilah. Indallah di sisi Allah. Ketika Allah disebutin di luar baru rizki, menunjukkan rizki terus dicari di mana sisi Allah. Kita kerja sebagai apapun, kita jualan apapun, rizki di sisi Allah. Ada pembeli, customer ya kita berharap dia beli, tapi kita tahu rizki dari siapa? Allah. Yang buat menggerakkan hatinya untuk membeli dari kita ya Allah Subhanahu wa taala. Yang buat dia mau terima proyek kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan gantungan dengan sebab. Kasih rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya kita minta rezeki kepada Allah sambil berusaha. Karena banyak orang menggantungkan rezekinya kepada sebab. Wah, kalau saya enggak jadi, kalau bukan karena bos saya mungkin saya miskin. Jadi sehingga dia menyangka rezekinya dari bosnya. Ya, padahal yang buat bosnya mau terima dia, mau bayar gaji sesuai dengan waktunya, Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah rubah hati bosnya, dia dipecat. Kalau Allah rubah hati bosnya, ditunda-tunda, enggak dibayar. Berarti rezeki dari mana? Dari bos atau dari Allah? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka silakan cari rezeki, tapi hati tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan ngoyo cari rezeki sampai lupa kepada Sang Pemberi rezeki. Pemberi rezeki. Jangan sampai kita enggak sholat, sampai kita tunda sholat, sampai kita, padahal yang kasih rezeki Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kita rezeki untuk beribadah kepadanya, bukan untuk melupakannya. Allah kasih kita rezeki untuk bersyukur dan ibadah kepadanya, bukan melupakannya. Nah, ini banyak orang seperti itu, lupa kasih rezeki malah lupa kepada Sang Pemberi rezeki. Repot. Yang berikutnya ya, yang keempat, jangan hanya fokus kepada rezeki yang sementara, yang expired. Rezeki apa yang expired di dunia? Ada rezeki yang lebih penting. Rezeki di mana? Di akhirat. Yang lebih penting
rezeki akhirat. Allah, tapi manusia kata Allah bal tu'thirunal hayatad dunya, tapi kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia. Rezeki dunia kalian kejar-kejar. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Antum punya uang, ada yang butuh antum kasih. Ada keluarga lagi butuh antum kirim. Ayah, ini saya mau pindahkan rezeki dunia jadi rezeki apa? Akhirat. Ini kalau saya pakai dunia akan expire, tapi kalau saya pindahkan ke rezeki akhirat kekal, abadi, sempurna. Maka jangan pikir rezeki dunia terus. Alhamdulillah kita bukan orang miskin ya. Kita alhamdulillah bisa makan, bisa ini. Lagi tinggal Jakarta, insyaallah cukuplah. Ada bisa makan, bisa minum. Lebihnya kalau lebih kasih. Kalau enggak lebih ya sudahlah, uzur. Kasih anak istri juga dapat pahala ya. Tapi kalau ada lebih, kasih sama kerabat, kasih kepada tetangga, kasih kepada orang miskin. Itu kita pindahkan rezeki kita, rezeki dunia menjadi rezeki apa? Akhirat. Rezeki dunia yang tadi kalau kita pegang terus akan bakalan expire cepat atau lambat di tangan kita atau berpindah kepada orang lain, kepada anak ahli waris kita, atau kita beli sehingga pindah sama orang lain. Harta demikian, harta berpindah. Mimma ja'alakum mustakhlafina fih, kata Allah, Allah jadikan, infakkanlah harta mimma ja'alakum mustakhlafina fih, dari harta yang aku jadikan kalian silih berganti memilikinya. Allah mengatakan harta tidak menetap, silih berganti. Kalau gitu karena silih berganti, pas lagi di tanganmu, jadikan milikmu selama-lamanya. Harta kan misalnya saya punya uang, misalnya saya punya uang 100 juta. Kak, saya pegang terus kan enggak? Mungkin saya belikan, berarti pindah kepada orang lain. Saya beli, misalnya beli mobil, pindah ke orang lain. Atau saya belanjakan sesuatu, pindah orang lain. Nanti kalau enggak, saya kasih anak saya. Kalau enggak, saya enggak siapa-siapa, saya mati, jadi apa? Milik ahli waris. Kalau semuanya mati, ya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harta itu berpindah, tidak menetap. Tidak menetap. Nah, beda ketika harta lagi kebetulan di tanganmu, kemudian kau infakkan di jalan Allah, jadi milikmu selamanya. Jadi milikmu selamanya. Maka seorang jangan sampai mikir rezeki dunia, lupa dengan rezeki apa? Akhirat. Di dunia 60-70 tahun selesai. Di akhirat, alam barzah mungkin ribuan tahun, di akhirat selama-lamanya. Maka seorang terus-terusan, yang saya mendahulukan. Allah mengatakan, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Yang ada pada diri kalian akan sirna, yang ada pada Allah akan kekal abadi. Pindahkan rezekimu menjadi rezeki akhirat. Makanya orang Rasulullah berkata, yatba'ul mayit salas, manusia diikuti, mayat diikuti 3 hal. Hartanya, keluarganya, sama amalnya. Kemudian fajarjil isnan, harta dan keluarganya kembali tidak ikut dia, tapi yang sisa apa? Amalnya ikut dalam kuburan. Kalau dia sedekah, sedekah jadi amal atau tidak? Jadi amal. Nemani dia di alam barzah. Belum di akhirat kelak. Sedekah tidak harus banyak-banyak, yang penting kita ada kasih rutin. Masalah pahala serahkan sama Allah. Ya Allah cuma sedikit, gimana nih? Kasih aja. Yang penting kasih. Kata Nabi SAW, ittaqun nar walau bisyakki tamrah. Jaga diri kalian neraka meskipun sepenggal korma. Tidak harus sedekah, harus banyak-banyak. Teman saya sedekahnya miliar-miliar, kok tidak apa-apa 10.000? Ya sih yang punya cuma 10.000. Tapi jangan pelit. Uang 1 miliar sedekah 10.000. Itu namanya seke. Pelit. Sekarang kita punya uang, misalnya kita punya uang ya. Saya bilang ini kita bicara lagi. Antum punya uang 100 juta. Kalau antum keluar 1 juta berapa persen? 1%. Masih ada 99%. Kenapa takut? Antum mengeluarkan 20 juta, masih ada berapa persen? 80%. Kenapa takut? Bagaimana kalau 1 miliar? Kenapa harus takut? Dan kebiasaan Allah, orang kasih kan Allah ganti. Ya kecuali antum keluar 50% itu memang gemetar ya rumahnya. Kayak Umar. Ya, Umar mempunyai 50%. Abu Bakar 100% ya itu gemetar. Kita gemetar apalagi diomelin istri. Kenapa kau sumbang semua 100% ya? Abu Bakar masih bilang Abu Bakar hebat karena dia bisa mendidik istrinya, mendidik anaknya. Ketika dia sumbang 100%, enggak ada yang protes. Anak istrinya enggak ada yang protes. Kalau kita infak 100%, siapa yang pertama kali protes? Istri, ngaku ibu-ibu lah, istri. Jadi jangan fokus sama harta dunia. Rubah harta rezeki dunia menjadi rezeki apa? Akhirat. Berikutnya jangan pernah malu minta sama Allah. Allah Maha Pemberi rizki. Nabi Musa alaihissalam
minta kepada Allah agar bisa melihat Allah, ya. Minta sesuatu yang hebat. Dan dia tidak malu untuk minta makan. Ketika dia kelaparan, thumma tawalla ila dhil, faqala rabbi inni lima anzalta ilai min khairin fakhir. Ketika dia lari dari kejaran Fir'aun, kemudian dia habis nolong dua wanita, kemudian dia bernaung di bawah sebuah pohon, dia berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilai min khairin fakhir. Ya Allah, aku butuh dengan pemberianmu. Sebagian ulama menafsirkan dia minta roti. Minta apa? Roti. Allah kasih roti habis itu. Jadi minta kepada Allah enggak usah malu karena Allah tidak susah untuk memberikan kita. Cuma Allah kalau beri atau tidak beri sesuai dengan hikmah Allah. Adapun kasih kita apapun Allah tidak susah. Nabi Sulaiman pernah minta yang hebat. Wahabli mulkan la yanbaghi li ahlin ba'di. Innaka antal wahhab. Ya Allah, berikanlah aku kerajaan yang tidak boleh seorang memiliki kerajaan seperti itu setelahku. Subhanallah. Allah kasih. Allah bahkan bukan kasih harta emas perak aja, Allah kasih jin tunduk semua kepada Nabi Sulaiman. Bukan cuma jin aja, pasukan hewan. Bukannya pasukan hewan aja, angin tunduk sama Sulaiman. Kalau mau kemana-mana tinggal naik angin. Atapnya adalah burung yang berterbangan di atas Sulaiman. Masya Allah. Tidak perlu pakai pramugari, langsung jalan. Duduk, langsung. Kita pesawat harus ini dulu ya, goyang-goyang dulu ya. Jadi tidak usah, karena kalau kita minta sesuatu sama Allah tidak akan berkurang. Beda kalau kita minta sama orang kaya raya pun kalau kita minta lama-lama dia marah, ya enggak? Karena kenapa dia marah? Aset dia terbatas, benar enggak? Meskipun dia triliuner. Minta lagi, oke, pertama minta lagi, besok minta kelima kali, ini minta mulu. Padahal dia triliuner. Itu manusia. Manusia kenapa dia tidak suka diminta-minta? Karena asetnya terbatas. Allah aset terbatas enggak? Enggak ada, kun fayakun. La tas'alanna bunayya Adam hajatan was'alil ladzi abwabuhu la tughlaqu. Allahu yaqdabu hina tarakta su'alahu wa bunayya Adam hina tas'alu yaqdabu. Kata seorang penyair, jangan sekali-sekali minta kepada anak Adam. Mintalah kepada Allah yang pintunya tidak pernah tertutup. Allah marah kalau kau tidak minta sama Allah. Adapun anak Adam marah kalau diminta-mintain. Semakin banyak minta sama Allah, semakin Allah suka. Dia tahu bahwasanya Allah Maha Pemberi. Ya, maksudnya tidak susah bagi Allah. Kalau Allah tidak kabulkan atau Allah tunda, yakin itu hikmah. Tugas saya cuma minta. Kata Umar, inilah ahmilu hammal ijabah walakin ahmilu hammad du'a. Saya tidak pikirin tentang pengkabulan, yang saya pikir yang penting kapan saya berdoa. Udah berdoa ya sudah, berarti Allah kasih taufik. Yang terakhir ya sudah kita singgung tadi, tapi tidak apa. Yang 6, jangan pelit. Ya. Di antara sebab utama rizki adalah sebab-sebab ukhrawi. Di antara sebab-sebab ukhrawi tersebut adalah silaturahmi. Di antaranya sedekah. Kata Rasulullah, "Mana qasas shadaqatun min mal." Sedekah tidak akan mengurangi harta. Coba ibu renungkan tentang orang-orang dekat kita yang sering bersedekah. Tambah kaya atau tidak? Tambah kaya. Ini benar-benar nyata, bukan main-main. Tambah kaya. Yang pelit ya gitu-gitu aja. Atau enggak tambah miskin. Yang sedekah tambah kaya. Masa enggak yakin? Sudah jelas orang tambah sedekah tambah kaya. Yang sering silaturahmi rezekinya ditambah. Rezeki silaturahmi butuh biaya safar, butuh biaya siapkan makanan, butuh biaya oleh-oleh buat ponakan, butuh biaya. Tapi rezeki akan bertambah. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa in sa'a fi athari falyasil rahimah. Siapa yang ingin rezekinya lapangkan, sambung silaturahmi. Siapa yang rezekinya banyak, ya bani Adam unfik alaik, wahai anak Adam berinfaklah, aku akan infak kepada engkau. Dan seorang, ini nasihat, seorang kalau sudah dia nyaman dengan ekonominya, dengan dia bersedekah, jangan pernah rubah caranya, kalau perlu tambah. Itu saya sering sampaikan, saya dapat dulu ada guru saya, dia cerita tentang seorang soleh, kalau dapat rezeki dia kasih, sampai ada yang tegur, kamu dapat rezeki kok bagi-bagi. Kata dia, saya punya kebiasaan sama orang-orang, Allah punya kebiasaan sama saya. Setiap saya kasih, Allah kasih saya. Kalau saya rubah kebiasaan saya khawatir Allah juga rubah kebiasaannya. Kalau kita selama ini nyaman, alhamdulillah, ya Allah kasih kita ilham.
Allah beri kita taufik sehingga kita sedekah sama keluarga, sama teman, sama tetangga. Kok nyaman, ekonomi kita dijaga, bahkan ditambah. Jangan pernah rubah itu. Jangan pernah rubah itu. Jangan bilang, kayaknya ada proyek baru, stop dulu, nggak usah kasih tak. Jangan rubah. Itu proyek omon-omon, apa namanya? Iming-iming, nggak benar. Ini yang jelas. Proyekmu udah jelas, kau sudah di maintenance oleh Allah, sudah benar, jangan rubah-rubah. Kalau perlu tambah-tambah. Karena kalau kau rubah caramu, bisa juga Allah rubah cara Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang ngeluh kepada Nabi, ada saudaranya belajar terus enggak cari nafkah, dia tanggung. Rasulullah bilang, la'allaka turzaqu bihi, jangan-jangan kau dapat rezeki gara-gara kau tanggung dia. Jangan kau dapat rezeki gara-gara kau tanggung dia. Rezeki itu jangan dimatematika-kan. Kita berusaha tapi matematika buang. Ya. Yakin bahwasanya Allah Maha Pemberi rezeki. Ini semua teori, tinggal penerapannya. Tapi demikian saja yang saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Wallahu ta'ala alam bisawab.